Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Devi Premasanti, absen 21 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat saya, namun sebelumnya ada 3 topik permasalahan yang diberikan. Yang pertama, dampak money politik sebagai salah satu bagian dinamika pemilu di Indonesia. Yang kedua, penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan meningkatkan angka golongan putih atau golput. Yang ketiga, anggaran pilkada serentak yang membengkak akibat pandemi COVID-19. Dari 3 topik permasalahan tersebut, saya memilih 1 topik masalah, yaitu penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan meningkatkan angka golongan putih atau golput. Sebelum saya menjabarkan kajian materi dari masalah di atas, di sini saya akan menayangkan sedikit penggalan video dari masalah itu. Berikut videonya. Setelah menuai banyak kritik karena maraknya kerumunan pada tahapan pilkada, pemerintah, Komisi 2 DPR RI, dan penyelenggara pemilu bersepakat tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dalam aturan terbaru itu, KPU mengatur cara berkampanye daring dan tatap muka yang dibatasi jumlah pesertanya. Peraturan KPU ini juga mengatur pembatasan pertemuan tatap muka dan optimalisasi kampanye daring, serta melarang konser musik pada pilkada 2020. Ada penyelenggara yang berusaha sekuat tenaga, sudah kalau kita bersikap soal bagaimana melihat pemilunya, keputusan politik sama-sama punya konsekuensi, dan itu sudah harus tahapan berjalan, masa kita nggak awasi kan nggak mungkin. Pendapat senada juga diungkapkan berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia. Hasil riset kualitatif dengan kajian data sekunder tersebut menunjukkan penundaan pilkada dapat mengganggu jalannya proses demokrasi lantaran tak adanya kepastian jika dilaksanakan setelah pandemi COVID-19 berakhir. LSI mencatat dari 270 wilayah yang akan melaksanakan pilkada serentak hanya 16,3% yang masuk zona merah COVID-19. Namun LSI meminta penyelenggaraan pilkada serentak kali ini disesuaikan dengan kondisi ini dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Kepastian ini kalau pilkada harus ditunda dan harus menunggu vaksin ditemukan sehingga virus corona 100% berakhir, saya pikir ini juga tidak elok ya, karena harus menunggu ketidakpastian ini. Pilkada menurut kami ini sangat penting jika harus digantungkan oleh kondisi ketidakpastian. Sementara itu, pendapat kontra menyatakan penerbitan PKPU ini hanya untuk mengakomodasi hajat politik parpol, lantaran pelaksanaan pilkada di tengah pandemi tidak mampu memprioritaskan keselamatan nyawa para Penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan meningkatkan angka golongan putih atau golput. Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama terinfeksi COVID-19 di awal Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan agar meminimalisir dampak dari COVID-19 di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terkena imbasnya ialah sektor pemerintahan, yakni diundurnya Pilkada 2020. Pemerintah menjadwalkan akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Pada Pilkada ini akan menerapkan protokol kesehatan. Untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. Kebijakan ini berisikan aturan penerapan protokol kesehatan pada saat tahapan pilkada. Untuk pilkada ini, pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar 5,9 triliun yang sudah digunakan untuk 5 tahun. Alasan lainnya masyarakat memilih golput ialah sebagai bentuk protes kepada pemerintah akibat suara atau pendapat mereka tentang penundaan pilkada tidak didengar. Selain itu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun akibat hal ini. Mereka lebih mementingkan bagaimana cara untuk bertahan hidup di saat pandemi ini daripada memikirkan siapa yang akan dipilih. Menurut pendapat saya, ada baiknya jika anggaran untuk pilkada tersebut lebih baik disumbangkan atau digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat atau orang-orang yang benar-benar memerlukan. Selain itu, dananya juga dapat digunakan untuk memberikan swab tes gratis agar kita lebih cepat tahu siapa saja yang terjangkit COVID-19 dan yang perlu ditangani.
Menurut saya, jika pilkada tetap dilaksanakan pada bulan Desember nanti, maka kemungkinan besar masyarakat akan memilih untuk golput. Alasannya, mereka ragu akan kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan TPU. Walau pihak penyelenggara katanya akan memperketat protokol kesehatan, tapi akan tetap ada masyarakat yang melanggar. Seperti tidak benar dalam memakai masker, tidak mau mencuci tangan, dan juga akan membuka masker pada saat berkomunikasi dengan masyarakat yang lainnya. Selain itu, angka positif COVID-19 di Indonesia masih belum landai juga membuat masyarakat resah akan munculnya klaster pilkada. Hal ini diperkuat dengan teridentifikasinya sejumlah pejabat pemerintah yang terjangkit COVID-19. Melansir dari kompas.com, ada 68 kandidat yang terjangkit COVID-19 pada masa sebelum penetapan calon. Dan terdapat 3 kandidat yang meninggal akibat COVID-19. Pemerintah berasalan untuk tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini ialah untuk menjaga kesinambungan demokrasi di dalam sistem presidensial. Secara konstitusi, jabatan kepala daerah berlaku fixed term atau telah ditetapkan masa jabatannya. Sehingga menunda pilkada dapat menyebabkan konflik politik yang kontradiktif. Jika masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, maka pihak oposisi akan menggugat karena hak konstitusinya untuk mencalonkan diri akan terhambat. Keputusan yang diambil pemerintah ini menuai banyak kritikan dari masyarakat. Mayoritas masyarakat dan juga beberapa tokoh politik mengusulkan untuk menunda pilkada dan lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Baik, sekian dari pendapat saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih atas Bapak Guru Pengajar PPKN, yaitu Bapak Egede Kesaputra, sudah memberikan tugas ini. Dari tugas ini, saya bebas untuk mengutarakan pendapat tentang pilkada. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.